Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Hartono, SEMSC, selaku dosen pengampu seminar manajemen pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvina Rahmawati dengan NPM 2140103189. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pemasaran dengan judul pengaruh seleksi endorse, citra merek, dan kesadaran merek terhadap ekuitas merek produk kecantikan Something pada aplikasi e-commerce Shopee. Studi pada pengguna produk Something di Jawa Tengah. Selanjutnya masuk pada fenomena penelitian. Yang pertama, laporan digital tahun 2024 Indonesia WA Social and Net Volta pada tahun 2024 sebanyak 59,3% pengguna internet di Indonesia aktif berbelanja online. Hal ini mencerminkan bahwa e-commerce terus menjadi salah satu aspek penting dalam perilaku konsumen di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar untuk pemasaran digital dan perdagangan online di negara ini. Yang kedua, pertumbuhan fenomena industri kosmetik di Indonesia meningkat dari 913 perusahaan pada tahun 2022 menjadi 1.010 perusahaan pada pertengahan tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa tingginya permintaan pasar akan produk kecantikan dan potensi keuntungannya dalam sektor ini. Kemudian, yang ketiga, pasar beauty and care menunjukkan tren positif. Shopee mendominasi hingga 92% market share di semester 1 pada tahun 2024. Dominasi Shopee di pasar beauty and care di Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya pengalaman pengguna yang unggul, kembangnya pemasaran yang agresif, dan penggunaan data dalam strategi bisnis. Kemudian yang keempat, berdasarkan data dari Indonesia E-commerce PMCG Report for semester 1 pada tahun 2024, kategori perabot remaja menjadi yang teratas dalam penjualan pasar PMCG dengan market share sebesar 36,8%. Hal ini didorong oleh tren perawatan kulit dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan kulit. Yang selanjutnya, yang kelima, Something mampu mempertahankan posisi pertama dengan market share sebesar 16,85% dan sales quantity lebih dari 64.800 produk sepanjang periode 1-15 September pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan merek lokal dalam bersaing di pasar e-commerce yang kompetitif. Kemudian pada puncak kampanye Shopee 10-10 Brand Festival tahun 2023, transaksi merek lokal Something meningkat lebih dari 14 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kemudian, laporan dari The Power of Influence E-commerce Influencer Marketing in South Asia oleh Cup Asia, sebanyak 61% responden memutuskan membeli barang berdasarkan rekomendasi dari influencer ataupun dari selebriti ternama. Pentingnya penelitian ini yaitu yang pertama, relevansi terhadap tren pasar. Penelitian ini membantu memahami bagaimana selebriti endorsement, citra merek, dan juga kesadaran merek mempengaruhi ekuitas merek di tengah perkembangan e-commerce dan persaingan yang ketat di industri kosmetik. Yang kedua, dukungan bagi merek lokal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi pemasaran yang efektif bagi merek lokal seperti Something untuk bersaing dengan merek global. Yang ketiga, kontribusi pada pemasaran digital. Fokus pada peran influence marketing dan platform e-commerce seperti Shopee ini memberikan kontribusi pada literatur pemasaran digital yang berkembang. Kemudian, yang terakhir atau yang keempat, implikasi dalam konteks ekonomi. Industri kosmetik yang berkembang pesat mencerminkan peluang ekonomi yang signifikan, terutama bagi merek lokal yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya masuk pada penelitian terdahulu yang terdiri dari 4 artikel asing dan 11 artikel nasional. Untuk 4 artikel internasional ini yaitu dengan judul Social Impact of Celebrity Endorsement on Brand Equity, a Study of Food Industry in Pakistan. Penulis yaitu Syed Mudasir Hussain pada tahun 2022 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa celebrity endorsement dan brand equity itu berkorelasi positif. Kemudian, Impact of Brand Association, Brand Image, dan Brand Loyalty on Brand Equity yang ditulis oleh Muhammad Habib Dada
pada tahun 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image berpengaruh positif terhadap brand equity. Kemudian ada investigation the impact of brand image and brand loyalty on brand equity, the moderation role of brand awareness, yang ditulis oleh Zia Sohailyomus dan Farhan Mirza pada tahun 2021. Dan hasil penelitian menunjukkan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand equity. Yang terakhir ada brand equity from brand awareness study on oral care products in India, yaitu yang ditulis oleh Santosh Sain dan Avinash Pamar pada tahun 2019. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa brand awareness berpengaruh signifikan terhadap brand equity. Yang selanjutnya terdiri dari 11 artikel nasional, yaitu dengan salah satunya diantaranya pengaruh storytelling marketing, celebrity endorsement, dan kualitas produk terhadap brand equity produk Scarlett Whitening di Kota Rembah yang ditulis oleh Misbah Huda dan Miming Lukiarti pada tahun 2024. Dengan hasil celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap brand equity. Nah, kemudian ada juga pengaruh country of origin dan brand image terhadap brand equity dan niat pembelian pada produk kosmetik dengan hasil bahwa brand image berpengaruh terhadap brand equity. Ada juga pengaruh celebrity endorser Korea Selatan pada brand equity dengan brand credibility dan brand image sebagai variabel mediasi. Studi pada pengguna produk White Lab yang ditulis oleh Hemita Wisnuwardani dan Imade Sukresna pada tahun 2023 yang menghasilkan bahwa celebrity endorser tidak berpengaruh terhadap brand equity dan brand image tidak berpengaruh terhadap brand equity. Kemudian slide selanjutnya ini juga berisikan penelitian terdahulu terdiri dari beberapa artikel nasional seperti slide sebelumnya. Kemudian masuk pada kriteria sampel. Yang pertama, responden minimal berusia 17 tahun. Mengapa usia 17 tahun? Karena pada usia 17 tahun ini merupakan batas usia dewasa awal yang dimana individu biasanya sudah memiliki pemahaman yang cukup untuk menilai elemen seperti citra merek, kemudian pengaruh celebrity endorse, dan juga kesadaran merek. Nah, selain itu juga mereka dianggap sudah mampu membuat keputusan pembelian secara mandiri. Kemudian yang kedua, responden pernah melakukan pembelian produk skincare something melalui e-commerce Shopee. Nah, pada penelitian ini difokuskan pada konteks pembelian melalui Shopee. Oleh karena itu, responden yang pernah bertransaksi di platform Shopee ini dapat relevan untuk menilai pengalaman mereka terkait pengaruh e-commerce pada pembentukan ekuitas merek. Kemudian yang ketiga, responden pernah menggunakan produk skincare something di mana pengalaman langsung itu menggunakan produk memungkinkan untuk responden memberikan penilaian yang valid mengenai citra merek, kesadaran merek, dan juga keterkaitan dengan celebrity endorse yang mempromosikan something. Kemudian yang keempat, responden mengikuti akun sosial media resmi something yaitu @somethingofficial, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok maupun Facebook dan juga di e-commerce Shopee. Celebrity endorser yang digunakan dalam promosi di media sosial yang resmi dengan mengikuti akun tersebut, jadi responden itu jadi lebih mudah atau lebih mungkin terpapar oleh konten pemasar yang relevan sehingga dapat memberikan wawasan tentang pengaruh celebrity endorsement terhadap kesadaran merek dan juga citra merek. Kemudian yang terakhir, responden yang berdomisili di Jawa Tengah. Nah, fokus pada wilayah Jawa Tengah ini dapat membantu menciptakan konsistensi dalam analisis dan juga memungkinkan identifikasi pola perilaku konsumen di satu area geografis. Selain itu juga memberikan data yang lebih spesifik dan juga relevan untuk mendukung strategi pemasaran lokal something. Masuk pada research gap, yaitu research gap adalah penelitian ini. Yang pertama, kurangnya penelitian yang mengkaji ekuitas merek dalam konteks e-commerce, khususnya pada aplikasi Shopee. Nah, penelitian terdahulu tentang ekuitas merek itu seringkali dilakukan pada konteks pemasaran tradisional atau melalui media sosial secara umum. Nah, belum banyak yang mengkaji mengenai melalui e-commerce seperti Shopee.
Namun masih jarang juga yang fokus bagaimana ekuitas merek itu terbentuk di platform e-commerce seperti Shopee ini, yang dimana Shopee ini memiliki banyak fitur interaktif yang unik seperti ulasan konsumen, flash sale, dan juga promosi berbasis algoritma. Serta jadi gap ini tuh penting karena perilaku konsumen di e-commerce berbeda dari platform pemasaran lainnya. Kemudian yang kedua, minimnya studi pada produk lokal seperti something ini dalam industri kecantikan yang sedang berkembang. Banyak sekali penelitian terkait celebrity endorsement seperti citra merek dan juga kesadaran merek juga berfokus pada merek global atau multinasional. Namun penelitian tentang merek lokal yang berkembang pesat seperti something masih terbatas untuk penelitiannya. Jadi hal ini menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana strategi pemasaran memengaruhi ekuitas merek lokal di tengah kompetisi global. Kemudian yang ketiga, keterbatasan representasi geografis Jawa Tengah dalam penelitian. Jadi sebagian besar penelitian di Indonesia ini lebih terpusatnya itu di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Nah, sedangkan Jawa Tengah ini kan dengan populasi yang besar dan tingkat adopsi digital yang terus meningkat, nah itu jarang menjadi fokus penelitian terkait perilaku konsumen terhadap merek di e-commerce. Hal tersebut jadi menimbulkan kesenjangan geografis yang relevan untuk dijawab. Kemudian yang keempat, kurangnya eksplorasi pengaruh pada variabel celebrity endorsement, citra merek, dan kesadaran merek secara simultan pada ekuitas merek di era digital. Nah, studi terdahulu cenderung mengkaji celebrity endorse, citra merek, dan kesadaran merek secara terpisah atau dengan kombinasi yang berbeda. Namun jarang sekali meneliti dampaknya secara bersamaan terhadap ekuitas merek. Dalam konteks produk lokal seperti something ini, hubungan kompleks antara variabel-variabel tersebut masih belum banyak dibahas. Kemudian masuk pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh celebrity endorse terhadap ekuitas merek produk skincare Santi pada aplikasi e-commerce Shopee. Yang kedua, bagaimana pengaruh citra merek terhadap ekuitas merek produk skincare Santi pada aplikasi e-commerce Shopee. Dan bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap ekuitas merek produk skincare Santi pada aplikasi e-commerce Shopee. Serta yang keempat, seberapa besar pengaruh simultan celebrity endorser, citra merek, dan kesadaran merek terhadap ekuitas merek produk skincare cantik pada aplikasi e-commerce. Kemudian masuk pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh celebrity endorse terhadap ekuitas merek produk skincare something di aplikasi e-commerce Shopee. Yang kedua, menganalisis pengaruh citra merek terhadap ekuitas merek produk skincare something di aplikasi e-commerce Shopee. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kesadaran merek terhadap ekuitas merek produk skincare something di aplikasi e-commerce Shopee. Dan yang keempat, mengukur pengaruh simultan celebrity endorser, citra merek, dan kesadaran merek terhadap ekuitas merek produk skincare something di aplikasi e-commerce Shopee. Masuk pada teori dan tujuan pustaka. Teori pada penelitian ini yaitu teori Customer Based Brand Equity atau CBBA oleh Keller pada tahun 2001. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana ekuitas merek terbentuk dari perspektif konsumen yang mencakup kesadaran merek, asosiasi merek, loyalitas, dan kualitas yang dirasakan. Kemudian, menurut Keller, tantangan yang dihadapi para marketer dalam membangun brand yang kuat yaitu memastikan pelanggannya memiliki pengalaman yang tepat dengan produk yang ada. Pengalaman itu kemudian akan memunculkan perasaan, pikiran, kepercayaan, persepsi, dan juga opini tentang brand tersebut baik atau buruk. Kemudian, menurut tujuan pustakanya ada variabel celebrity endorse. Menurut Batch tahun 2001, celebrity endorser didefinisikan sebagai seorang individu yang dikenal oleh publik. Dia menggunakan ketenaran tersebut untuk mengiklankan suatu produk. Nah, sosok endorser ini dapat berasal dari kalangan selebriti maupun non-selebriti. Kemudian variabel citra merek atau brand image, menurut Nazirov et al. Tahun 2019, citra merek diartikan sebagai pemahaman pelanggan terhadap merek yang muncul dari keterkaitan pelanggan dengan merek dalam ingatannya. Kemudian ada variabel kesadaran merek atau brand awareness,
yaitu kesanggupan seseorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Kemudian ada variabel ekuitas merek atau brand equity menurut ICAR tahun 2024. Ekuitas merek adalah seperangkat aset liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, simbol, yang menambah atau mengurangi nilai yang diperoleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pemangku perusahaan. Nah, selanjutnya masuk pada definisi operasional, yaitu terdiri dari variabel X1 yaitu celebrity endorser yang didefinisikan menurut Sari Santi et al. Tahun 2020. Celebrity endorser merupakan strategi pemasaran perusahaan yang memiliki kreativitas dalam mempromosikan produk, yaitu dengan melibatkan selebriti dan menjadikan endorser untuk memasarkan produk. Indikatornya menurut Shim tahun 2010, Wardani dan Maskur tahun 2022, yaitu yang pertama dapat dipercaya, yang kedua keahlian, yang ketiga daya tarik fisik, yang keempat kualitas dihargai, dan yang kelima kesamaan dengan audiens yang dituju. Kemudian masuk pada variabel citra merek X2 menurut Nadal et al. Tahun 2019. Citra merek diartikan sebagai pemahaman pelanggan terhadap merek yang dimunculkan dari keterkaitan pelanggan dengan merek dalam ingatannya. Menurut Biel, indikatornya dalam buku Firmansyah tahun 2019, yaitu yang pertama citra pembuat, yang kedua citra pemakai, dan yang ketiga citra produk. Selanjutnya, pada variabel kesadaran merek, yaitu X3, menurut Aprilia dan Widiawati pada tahun 2017, kesadaran merek didefinisikan sebagai sebuah kemampuan konsumen atau calon pembeli untuk mengidentifikasi dan mengingat kembali bahwa merek sebagai bagian dari suatu produk. Menurut Keller dalam Winadi tahun 2017, indikatornya yaitu recall, recognition, purchase, dan consumption. Kemudian ada ekuitas merek, yaitu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2020 mendefinisikan bahwa brand equity merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk untuk mencerminkan bagaimana cara konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak yang berhubungan dengan merek. Nah, untuk indikatornya yaitu kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, menurut Firmansyah pada tahun 2019. Untuk variabel-variabel ini diukur oleh skala Likert. Masuk pada kerangka teori, ya, di sini terdiri dari variabel celebrity endorse sebagai X1, citra merek sebagai X2, dan kesadaran merek sebagai X3, serta ekuitas merek sebagai Y. Dari ketiga variabel ini diduga memiliki pengaruh terhadap variabel ekuitas merek. Maka sama halnya dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi, dalam penelitian ini bahwasanya menjelaskan hubungan antara persepsi konsumen terhadap elemen-elemen merek seperti celebrity endorser, citra merek, dan juga kesadaran merek terhadap ekuitas merek. Nah, untuk teori tersebut memberikan kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana variabel-variabel independen seperti celebrity endorser, citra merek, dan juga kesadaran merek ini berkontribusi terhadap ekuitas merek. Dengan kata lain, teori ini menunjukkan bahwa bahwa keberhasilan suatu merek sangat bergantung pada bagaimana konsumen itu memandang, merasakan, dan merespon terhadap merek tersebut. Selanjutnya, masuk pada metode penelitian dan teknik sampling. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif karena bertujuan untuk mengukur hubungan antara variabel celebrity endorse, citra merek, kesadaran merek, dan juga ekuitas merek secara numerik dan menguji hipotesis melalui analisis statistik. Kemudian untuk teknik samplingnya itu teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kriteria responden dalam penelitian ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk instrumen dalam penelitian ini yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi adalah kuesioner.
dengan pembagian kuesioner kepada responden berupa pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan. Jadi kuesioner ini terdiri dari pernyataan-pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Pertanyaan maupun pernyataan disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.